Nah, jadi pada pengajaran malam hari ini, kita mau berbicara tentang pentingnya mortifikasi. Pertama-tama kita perlu tahu dulu ya, apa sih itu mortifikasi? Sepertinya bahasa yang suatu kata yang cukup asing ya bagi beberapa orang di antara kita. Mungkin bagi saya juga sebagai awam tidak terlalu mengerti juga ya apa itu mortifikasi. Maka mari kita mau melihat bersama pemakaian istilah yang dipergunakan pada pengajaran malam hari ini. Ya, mortifikasi sebenarnya artinya sendiri adalah mati raga. Ya, tetapi dalam pengajaran ini kita tidak mempergunakan istilah mati raga ini yang menunjuk kepada mortifikasi. Ya, karena kalau memakai istilah mati raga itu hanya merujuk kepada tubuh saja, kepada raga kita. Ya. Sedangkan yang dipakai istilahnya adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri ini berarti merujuk kepada seluruh diri manusia, seluruh keberadaan manusia, ya afeksi, ingatan, akal budi, dan kehendaknya juga. Dan juga dengan tubuhnya ini. Jadi ini yang perlu kita ingat terus ya selama pengajaran ini tentang kalau misalkan saya menyebut kata mortifikasi, berarti yang saya sampaikan adalah tentang penyangkalan diri. Kenapa ya kita ini perlu untuk melakukan penyangkalan diri? Sebagai seorang Kristen, kenapa begitu? Nah, kita mau pertama-tama melihat apa sih tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dari kitab suci, kita melihat ya, apa yang dilakukan oleh Yesus selama dia ada di dunia ini, selama dia hidup bersama dengan bahwa Yesus melakukan sesamanya. Yesus melakukan sesuatu yang mau memperbaharui, mau menyembuhkan, mau membuat sesuatu lebih baik kepada sesamanya. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus itu bukan hanya pekerjaan filantropis atau kemanusiaan saja, ya. Tetapi Yesus datang untuk melaksanakan karya ilahi, melakukan karya-karya Allah yang mau menyatakan bahwa Allah sudah meraja, Allah sudah ada hadir bersama dengan umatnya, dan itu dilakukan dalam cinta kasih, ya karena Allah adalah kasih, maka Yesus melakukan semua karyanya itu juga dalam cinta kasih. Kita juga akan melihat bagaimana Yesus berbicara tentang perlunya untuk sungguh-sungguh mati terhadap dosa dan juga terhadap egoisme. Ya. Kenapa kita harus mati terhadap dosa dan egoisme ini? Tujuannya adalah untuk menerima hidup yang berkelimpahan, hidup yang dijanjikan oleh Yesus. Kenapa dia datang ke dunia? Ya, Yesus bersabda sendiri dalam Yohanes 10 pasal 10b, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya, jadi apa yang nanti akan kita bicarakan dalam pengajaran ini adalah dua aspek kehidupan manusia, yaitu mati terhadap dosa dan juga tentang hidup ilahi. Nah, saya harap sampai di sini kita cukup bisa mengerti ya, dan bisa sedikit memahami apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, sekarang kita melihat mortifikasi menurut Injil. Kita mau sekarang melihat apa yang diungkapkan oleh Yesus, ajaran Yesus tentang mortifikasi ini. Kita bisa lihat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 24. Ya, kalau Anda misalnya sekarang bawa kitab suci, Anda juga bisa membukanya, ya, atau seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Setiap orang yang mau mengikut aku
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Dan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, ini jadi kita melihat bahwa Yesus mengajarkan kita untuk pertama-tama apa? Menyangkal diri. Ya, jadi seorang murid Kristus, seorang Kristen, dia harus menyangkal dirinya sendiri. Kemudian memikul salib. Nah, memikul salib juga sama ya. Ini pun penyangkalan diri yang luar biasa dan dilakukan setiap hari ya. Tidak seminggu sekali, sebulan sekali ya. Tetapi setiap hari, setiap jam malahan ya, atau setiap menit selalu kita memikul salib kita, menyangkal diri kita, dan juga mengikuti Yesus. Tentu saja ini pun diperlukan penyangkalan diri. Sehingga kemudian di sini Yesus mengungkapkan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Jadi barang siapa mereka yang mau hanya menyenangkan dirinya sendiri, tidak mau memanggul salib, hanya mau melakukan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah, maka ya itu akan kehilangan nyawanya. Ya, kehilangan keselamatan, kehilangan rahmat, karunia yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ya, jadi barang siapa yang mau menyangkal diri, mau memikul salib, mau mengikuti Yesus, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Ya. Jadi dari ajaran Yesus dalam Injil Lukas ini sudah nyata, ya, bahwa Yesus menghendaki dari setiap muridnya untuk melakukan mortifikasi ini. Nah, untuk memperoleh martabat yang luhur itu, perlu untuk melakukan mortifikasi dari segala yang tidak teratur di dalam diri kita. Ya. Nanti kita akan melihat kenapa ya dalam diri kita itu banyak ketidakteraturan. Apakah dari awalnya memang demikian? Ya, nanti kita akan lihat kemudian. Nah, dalam diri kita ini, saudara-saudari yang terkasih, ada suatu gerak nafsu dan keinginan yang tidak teratur. Ya. Di dalam diri kita ada yang disebut konkupiscensia, yaitu kecenderungan kepada dosa. Ya, yaitu bisa keinginan daging. Keinginan daging itu bisa kita ingin menikmati perut kita, nafsu seks kita, kemudian juga misalkan pendengaran kita, penciuman kita, ya itu bisa dengan hubungannya dengan indera-indera kita. Kemudian ada kemarahan, kebencian, kesombongan, kemunafikan, ya, dan juga masih banyak keinginan-keinginan yang tidak teratur di dalam diri kita. Kemudian juga di dalam khotbah di bukit, ya. Kalau kita melihat Injil Matius, khotbah di bukit, nah itu Yesus menekankan tentang mati terhadap dosa dan juga menunjukkan suatu keluhuran dari tujuan adikodrati kita sebagai seorang manusia, ya, terutama sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, jadi dari Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, yaitu tentang khotbah di bukit, ucapan bahagia, dan dengan berbagai macam nanti di situ ya, pengajaran-pengajaran Yesus, di situ kita melihat bagaimana Yesus menekankan sekali tentang mati terhadap dosa. Ya, bahwa kita dipanggil untuk menyangkal diri. Contohnya saja ya di khotbah di bukit itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, orang yang miskin berarti ini maksudnya adalah orang yang melakukan penyangkalan diri juga. Ya, di mana dia mau hadir secara apa adanya di hadapan Tuhan. Dia tidak mau menyombongkan diri, dia tidak mau ada
kerakusan di dalam dirinya, ya, tetapi sungguh-sungguh hadir dalam tangan yang kosong di hadapan Tuhan. Nah, mereka yang demikian inilah yang merupakan empunya kerajaan surga. Kemudian, berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, mana mungkin ya orang yang berduka cita bisa bahagia begitu. Tetapi bila kita mengikuti ajaran Yesus ini, sungguh mengikuti apa yang diajarkan Yesus, bisa saja. Ya, orang yang memikul salibnya, orang yang mengalami sakit penyakit, tapi mereka bisa merasakan kebahagiaan, ya, karena mereka dapat mengalami kasih Tuhan. Itu contohnya, ya. Kemudian juga dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48. Di situ Yesus mengatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Nah, Yesus datang ke dunia ini untuk membawakan rahmat kepada kita, di mana kita bisa berpartisipasi dalam kehidupan Allah. Ya, jadi ketika kita dibaptis, kita dimasukkan dalam lingkaran kehidupan ilahi, di mana Bapa mengasihi Putra secara sempurna dan dari kekekalan, dari keabadian. Dan begitu pula ketika Putra menerima kasih dari Bapa secara sempurna, maka kemudian Putra pun membalas kasih Bapa itu dengan cintanya yang sempurna. Ya, jadi aliran kasih Bapa kepada Putra, Putra kepada Bapa di dalam pribadi Roh Kudus, pribadi cinta antara Bapa dan Putra ini, kemudian mengalirlah kasih itu. Ya, kehidupan ilahi Allah yang penuh cinta kasih. Dan ketika kita dibaptis, kita dimasukkan di dalam kehidupan ilahi ini. Ya. Sebelumnya itu kita ada di luar, ya, di luar kehidupan ilahi, kehidupan Allah ini. Tetapi ketika kita dibaptis, ketika kita percaya kepada Yesus menjadikan Dia juru selamat kita, maka kita boleh mengalami kasih Allah itu. Kita boleh mengenal Allah, kita boleh bersatu dengan Allah, ya, sehingga kita memperoleh martabat yang luhur, di mana kita dijadikan anak-anak Allah, kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Beberapa waktu yang lalu saya melihat, ya, surat baptis dari kakak saya. Ya, kakak saya belum lama ini meninggal, kemudian saya melihat di situ surat baptisnya. Di situ dituliskan bahwa telah menerima sakramen permandian namanya ini, menjadikan dia anak Allah dan waris surga. Nah, ini kakak saya ini kan dibaptisnya sudah lama, ya, tahun 70-an begitu. Dan setelah itu saya tidak mengecek lagi kalau yang sekarang ini bagaimana, ya, kata-kata di surat baptis. Tapi pasti sama, ya, tidak ada perubahannya. Jadi itu dituliskan sendiri di situ, ya. Saya melihat, saya terkejut juga, ya. Saya baru sadar bahwa ya itulah ketika kita dibaptis, kita sungguh dijadikan anak Allah dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya. Dan kita pun diajak untuk bisa mengenal dan mengasihi Allah. Ya, jadi kita lihat bagaimana martabat yang luhur yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita boleh mengalami kehidupan Allah sendiri. Dan bagi para kudus, ya, mereka sendiri yang sudah mengalami bagaimana kehidupan mereka berjuang untuk mencintai Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan mereka sendiri juga mengalami kasih Allah yang berkelimpahan di dalam hidup mereka. Mereka pun menganjurkan kepada kita untuk melakukan pantang dan puasa, doa vigilia, penguasaan tubuh, melakukan latihan-latihan rohani, melakukan kurban-kurban kecil. Ya.
Kalau Anda misalkan membaca buku hagiografi ya, orang kudus, atau Anda sendiri mengenal dari santo santa pelindung Anda, pasti mereka pun juga di dalam kehidupan mereka banyak melakukan penyangkalan diri ini, ya, untuk bisa akhirnya mereka pun memperoleh kesempurnaan di dalam kehidupan rohani mereka. Nah, tujuannya untuk bisa menguasai tubuh dan juga hawa nafsu, ya, sehingga akhirnya mereka pun memperoleh suatu kebebasan rohani. Jadi ketika kita melakukan semua latihan-latihan rohani itu, melakukan sili-sili ya atas dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, atau kita pun melakukan sili untuk orang lain ya, itu pun sebenarnya baik untuk diri kita. Ya, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menguasai kelemahan-kelemahan kita, ya, menguasai cacat-cacat celah yang ada di dalam diri kita. Sampai di sini saya rasa cukup bisa dimengerti ya. Ya, kalau tidak nanti Anda bisa bertanya. Ya, penyangkalan diri ini juga ada hubungannya dengan egois, ya, dengan egoisme kita, dengan ego kita. Sebagai manusia, kita itu memiliki ego diri kita, ya. Jadi ego sendiri itu baik, ya, yang bisa mengakibatkan saya mengatakan, oh saya Suster Alfonsa, ya, saya seorang putri Karmel, sekarang saya sedang mengajar, ya. Tetapi ketika semuanya itu ditujukan kepada ego, ya, tidak memperhatikan orang lain, nah itu kemudian menjadi suatu dosa, ya, yang disebut dengan egoisme. Karena kemudian saya hanya mementingkan diri sendiri, saya tidak memperhatikan kepentingan orang lain, saya tidak peduli dengan orang lain, ya. Nah, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 40, nah di situ ya, tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, kemudian kalau ada menampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Kalau saya sih saya nggak mau juga ya, sakit dua-duanya begitu ya. Ya, kalau bisa jangan sampai kita menampar orang lain ya, supaya tidak ditampar. Nah, tetapi Yesus mengajarkan bahwa kita pun diajak untuk tidak membalas dendam ketika kita mengalami suatu ketidakadilan. Ketika orang memperlakukan kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maksud saya baik, saya bermaksud untuk membantu seseorang. Tapi kemudian saya dimarahi. Merasa diri tidak diberikan sikap yang tidak adil. Saya harusnya dihormati, saya harusnya diberikan ucapan terima kasih karena saya membantu. Dan sekarang saya malah dimarahi, begitu kan? Nah, Yesus mengajarkan kepada kita untuk menanggung ketidakadilan dengan kebesaran hati dan kesabaran. Nah, ini merupakan suatu penyangkalan diri terhadap ego, ya. Karena egonya saya mengharapkan saya sudah melakukan baik, melakukan hal yang baik. Saya mengharapkan tadinya itu kan suatu pujian, suatu penghormatan lah setidak-tidaknya. Tapi yang saya dapatkan adalah misalkan malah celaan begitu. Nah, disinilah bagaimana kita harus menyangkal diri kita, bersabar, ya. Kita mau berbesar hati, mau menerima segala celaan, segala teguran, ya. Dari apa yang seharusnya saya dapatkan itu adalah penghargaan atau penghormatan. Kemudian kesombongan rohani dan kemunafikan. Tanpa disadari juga kadang-kadang kita memiliki kesombongan rohani. Wah, saya sedang berpuasa. Nah, sekarang ini kan kita sedang masih dalam masa pantang dan puasa ya. Supaya kelihatan saya puasa, maka saya kemudian pura-pura pucat, begitu kan. Wah, seperti pura-pura lapar, begitu ya. Sepertinya sudah 2 minggu tidak makan, begitu kan. Lemas, begitu.
Padahal nanti tuh ingin ditanggapi oleh orang lain, oh kamu puasa ya, sehingga kelihatannya kok lemas begitu, ya. Atau misalkan bersedekah, ya, kemudian tanpa disengaja bahwa kita pun ingin orang lain itu melihat, ya. Nah itu, tapi Yesus mengajarkan bahwa kita melakukan semua hal-hal rohani itu tanpa perlu diketahui oleh orang lain. Dan tangan kiri tidak perlu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ya, seperti itu. Kemudian juga kita diajak untuk tidak menghakimi sesama kita. Ya, dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Ya, karena seringkali kita melihat selumbar di mata orang daripada balok di mata kita. Ya, yang kelihatan kecil saja itu, tapi di mata kita tuh kelihatannya tuh jelas sekali ya apa yang dilakukan oleh sesama kita. Kemudian kita menghakimi mereka. Ya, tetapi Yesus mengajarkan, cobalah untuk menyangkal diri tidak menghakimi mereka. Ya, mencoba mengerti apa yang sebenarnya mereka lakukan, apa sebenarnya yang ada, motivasi apa di balik mereka melakukan semua tindakan-tindakan itu. Kita tidak hanya melihat dari fisiknya saja, dari luarnya saja, ya, tetapi kita mau melihat motivasi terdalam yang ada di dalam hati orang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, di sini untuk ajaran Yesus tentang mortifikasi, saya rangkumkan demikian, bahwa kita memberikan bumbu cinta kasih kepada Allah dan juga kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Allah, membuat semangat mortifikasi ini memiliki nilai yang luhur. Penyangkalan diri ini bisa saja hanya untuk diet, ya, hanya untuk kesehatan, misalkan. Tapi bila mortifikasi ini kita berikan bumbu cinta kasih, kita berikan kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Allah, maka penyangkalan diri mortifikasi ini memiliki nilai yang luhur dan abadi. Ya. Dan juga tadi seperti yang saya sampaikan, bisa membantu kita untuk bisa menguasai diri dari segala konkupiscensia, dari segala kecenderungan kepada dosa yang ada di dalam diri kita. Nah, itu ya, tadi yang pertama tentang mortifikasi menurut Injil. Saya harap di sini sudah bisa dimengerti semuanya ya. Sekarang kita masuk tentang mortifikasi menurut Santo Paulus. Santo Paulus juga ini menulis banyak hal ya tentang mortifikasi. Di sini saya menulis beberapa ayat saja. Misalnya 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Jadi Paulus ketika dia sudah bertobat dari Saulus menjadi Paulus, maka kemudian dia mengikuti ya ajaran-ajaran Yesus, di mana dia pun kemudian melatih dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Dia mau menguasai seluruh keberadaannya itu, ya, supaya dia bisa memberitakan Injil dengan kebebasan rohani, ya, di mana dia kemudian tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi Paulus kemudian dia pun mencoba untuk mengenali dirinya sendiri, ya, siapa dirinya sendiri. Dia coba melihat apa yang ada di dalam dirinya itu, ya, yang tidak mengarah kepada Tuhan. Kemudian dalam Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, di sini ketika kita sudah dibaptis, kita sudah menjadi milik Kristus. Ketika kita menjadi milik Kristus, berarti kita juga telah menyalibkan daging kita. Yang menjadi bagian dari daging adalah yaitu segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah saya sebagai milik Kristus, apakah saya juga sudah menyalibkan daging saya belum? Apakah saya sudah menyalibkan hawa nafsu dan keinginan-keinginan dalam diri saya atau belum? Kalau sudah, puji Tuhan, ya. Tapi kalau belum, kita masih punya kesempatan, ya, di masa minggu ini kan masa pekan suci, ya, kita mau memasuki hari-hari suci. Masih ada waktu bagi kita, ya, untuk bisa menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya ini, sehingga kemudian kita tidak dibimbing oleh diri kita sendiri, oleh roh kita, ya, tetapi kita mau hidup oleh Roh Kudus, dan kita pun mau bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus ini. Nah, jadi kita perlu untuk menyalibkan berarti kita pun harus menguasai dan yaitu menghilangkan sedikit demi sedikit, ya, dari segala keinginan yang tidak teratur itu. Mungkin kita juga tidak bisa sekaligus begitu untuk bisa untuk bisa hilang secara langsung segala hawa nafsu dan keinginannya itu. Ya, tetapi perlu tahap demi tahap, perlu waktu, ya, untuk bisa menguasai diri kita ini. Nah, mortifikasi dari segala yang tidak teratur dalam diri kita ini perlu dilakukan. Ya. Mengapa? Bagi Santo Paulus, ya, ada 4 alasan mengapa kita harus melakukan penyangkalan diri ini. Yang pertama merupakan akibat dari dosa asal. Yang kedua adalah akibat dosa. Ya, jadi dosa yang kita lakukan secara sadar, secara mau, ya, kita sadar, kita tahu apa yang kita lakukan itu salah, ya, tapi kita tetap melakukan. Kemudian yang ketiga adalah keluhuran yang tidak terkatakan dari tujuan adikodrati kita. Dan yang keempat adalah meneladan Tuhan Yesus yang disalibkan ini. Paulus dia membuat perbandingan, ya, antara Kristus dengan Adam. Ini bisa kita lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5 ayat 17. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kita di sini pertama melihat Kristus dibandingkan dengan Adam, di mana Kristus adalah sumber keselamatan, sedangkan Adam adalah sumber kehancuran atau kematian. Ya. Di mana karena ketaatan Yesus, dia adalah orang benar, dia adalah anak Allah yang datang ke dunia, maka ketaatan Yesus ini membuat semua orang itu menjadi orang benar. Ya, tetapi ketidaktaatan satu orang, yaitu ketidaktaatan Adam,
membuat semua orang menjadi berdosa. Kemudian 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi Kristus membawakan kasih karunia ya yang akan berkuasa oleh karena kebenaran, sehingga kita akan memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan oleh Adam, di mana dosa yang berkuasa, ya, sehingga akan membawa ke dalam alam maut. Dan melalui Kristus, kita menerima kasih karunia dan anugerah. Sedangkan melalui Adam, dosa satu orang membuat maut, ya, berkuasa atas manusia. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana ya manusia pertama yang membawa kita kepada kuasa maut. Tetapi kemudian Kristus datang untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa ini untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Jadi di sini ditekankan juga bahwa pentingnya kita harus meninggalkan kuasa dosa ini. Kita tidak menjadi hamba atau budak dari dosa yang membawa kehancuran. Nah, apa yang terjadi ketika manusia pertama melakukan dosa asal? Nah, ketika penciptaan semuanya baik, ya. Kalau dari kitab Kejadian kita melihat Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu, Allah menciptakan ini, itu. Dan Allah selalu melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Tidak ada kan Tuhan menciptakan kelemahan, penyakit, dosa, tidak ada. Penderitaan, masalah, tidak ada. Tetapi itulah ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, mulailah dalam diri manusia itu ada kelemahan, ada kecenderungan kepada dosa, ada penyakit-penyakit, ada penderitaan, dan berujung kepada kematian. Karena ketika Allah menciptakan manusia, ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi apa yang ada di dalam diri Allah ada juga di dalam diri manusia, ya, hanya tidak dalam kesempurnaannya. Ya. Tetapi tidak ada kelemahan, tidak ada penyakit, ya, kecenderungan kepada dosa juga tidak ada. Ya. Tetapi dosa asal yang juga diturunkan kepada kita semua manusia sampai saat ini, ya, yang membuat akhirnya kita bisa jatuh kepada dosa-dosa. Nah, ketika Allah menciptakan manusia dengan alam semestanya itu, ya, manusia diciptakan dalam keadaan yang harmonis. Ya. Manusia harmonis dengan Allah. Manusia harmonis dengan jiwanya sendiri, dengan dirinya sendiri. Di mana manusia bisa mengenal Allah, bisa mengasihi Allah, melayani Allah, ya, manusia bisa bertatap muka dengan Allah. Manusia bisa berbicara, bercakap-cakap, ya, cerita dengan Allah. Semuanya dalam keadaan yang harmonis. Di mana manusia 100% tunduk kepada Allah.
Ya, di mana nafsu-nafsu yang ada dalam diri manusia itu tunduk kepada budi, pada akal budi kita ya, yang diterangi oleh iman. Kehendak, keinginan ya, juga dijiwai oleh cinta kasih. Jadi ingin melakukan semua yang baik, ya, sama seperti Allah begitu. Dan tubuh mereka pun bebas dari sakit penyakit. Dan mereka pun tidak mengalami kematian. Mau dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, ketika manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa, mereka sungguh hidup dalam suatu seperti suatu keadaan seperti ya di surga sendiri, ya, surga di dunia, karena mereka bisa bertemu dengan Allah, bisa memandang wajah Allah di situ. Ya. Nah, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam mulai memetik buah yang dilarang untuk dipetik dan dimakan, maka saat itulah keharmonisan, keserasian, semuanya itu menjadi rusak. Ya. Tidak ada lagi keharmonisan. Di mana manusia pertama kehilangan kekudusannya. Ya, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk keturunan kemudian. Manusia pertama yang sebelum jatuh dalam dosa sangat terarah kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Tubuh jiwa rohnya semuanya terarah, terfokus kepada Allah. Tetapi kemudian ketika jatuh ke dalam dosa, kehilangan rahmat, dan jiwa manusia ini terluka. Nah, apa yang terjadi ketika dosa asal itu merusak keharmonisan? Kehendak manusia tidak lagi berfokus kepada Allah, ya, berpaling dari Allah. Sekarang kehendak manusia kepada dirinya sendiri. Ya. Kemudian jiwa tidak bisa lagi menguasai tubuhnya. Ya. Sekarang jiwa, ya tubuh, kalau misalkan tubuh sudah capek, padahal jiwanya masih ya ingin bekerja, ingin ini, ingin itu, tapi tubuhnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya istirahatlah kita, tertidurlah kita. Misalnya masih ingin berpuasa, ya, tapi ternyata, aduh sakit mah saya, gitu kan. Padahal ini hari Jumat ya, Jumat Agung nanti kita kan pantang dan puasa begitu. Tapi kemudian, aduh kok saya sakit mah ya, tidak bisa akhirnya saya menyelesaikan pantang dan puasa lagi. Ya, pada kehendak ingin, ya, ingin untuk berpuasa. Jiwa juga ingin berpuasa, tetapi tubuh mengatakan tidak bisa, ya, lambung saya sakit, harus diisi begitu, ya. Kemudian kecenderungan kehendak juga kepada yang jahat, seperti Santo Paulus juga dalam suratnya ada yang mengatakan demikian. Dalam diri saya ada keinginan untuk melakukan hal yang baik, tetapi apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang kebalikannya itu, sesuatu yang tidak ingin saya lakukan, itulah yang saya lakukan. Kita sendiri juga pasti ada pengalaman kan, bahwa saya ingin supaya misalkan saya bisa mengasihi sesama suster saya. Ya. Misalkan ada satu suster ya, kadang-kadang pasti antipati, simpati dan antipati itu ada saja ya di dalam kehidupan kita. Misalkan ada satu suster yang saya sedikit antipati misalkan ya. Dalam hati saya sudah mau sudah janji ya Tuhan, nanti saya mau menyapa dia dengan penuh kasih begitu ya.
Tapi ketika saya bertemu dengan dia, ketika dia sudah melakukan suatu kesalahan, begitu kan, sehingga akhirnya saya jengkel lagi. Niat untuk yang baik, kehendak yang baik itu akhirnya terlupakan lah, begitu ya. Pernah juga suatu saat itu saya saya doakan, saya minta supaya saya bisa bersabar hari itu. Apa yang terjadi? Saya sepanjang hari itu uring-uringan ya kepada ya itu salah seorang suster itu. Ya. Karena apa? Lupa menaruh kunci di mana, ya sehingga tidak bisa masuk ke suatu ruangan begitu kan. Nah itu padahal sesuatu yang baik sudah diniatkan, ada kehendak, ya. Tetapi kemudian dalam pelaksanaannya tidak selalu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian lemah dalam kebaikan. Ada ingin melakukan kebaikan itu, tapi seringkali nanti saja. Misalkan suami misalkan ingin memberi hadiah kejutan kepada istrinya, tapi dipikir nanti sajalah. Nanti kalau misalkan saya beri sekarang, nanti dia bertanya-tanya kenapa kamu hari ini begitu baik ya. Nanti sajalah pas ulang tahun aja begitu kan. Pas ulang tahun lupa karena misalkan di kantor tuh sibuk ya. Ada proyek begitu. Sehingga terlambat pulang ke rumah, lupa istri ulang tahun, lupa juga dengan hadiah yang memang ingin diberikan kepada istri tercinta ini ya. Jadi ada saja begitu ya. Akal budi cenderung kepada kesesatan. Nah ini ya. Misalkan kita berpikiran negatif terhadap seseorang, ya, itu lebih sepertinya kita tuh lebih mudah ya jatuh kepada pikiran negatif kan. Kalau untuk berpikiran positif itu perlu perjuangan gitu kan, kita harus berpikir untuk mencari apa sih hal yang baik, ya. Tapi kalau untuk yang jahat, kekurangan-kekurangan ya, sifat-sifat negatif dari orang tuh cepat kita bisa menemukan. Ya. Nah, kemudian nafsu-nafsu cenderung kepada kenikmatan yang tidak teratur. Memang tubuh kita ini yang maunya itu yang nikmat. Ya. Kalau misalkan tidak perlu bekerja dapat uang, mungkin kita pun maunya ya santai-santai, begitu ya. Maunya ya nonton video, buka HP terus, begitu ya. Main game begitu, maunya sih begitu. Kalau misalkan kita ongkak kaki langsung keluar uang masuk begitu ya, kita maunya tuh sesuatu yang nikmat tubuh kita ini ya. Kita kan kalau mendengarkan musik pun maunya yang merdu begitu kan, yang enak mengalun. Tapi coba kalau kita mendengarkan bunyi kereta api yang lewat gitu kan, tidak nikmat gitu kan. Kok berisik begitu ya, seperti itu. Nah itulah ketika manusia pertama jatuh kepada dosa, maka kehilangan rahmat yang pertama kali diterima dari Tuhan. Sehingga kemudian di sini Santo Paulus membandingkannya dengan manusia lama dan manusia baru. Jadi manusia lama adalah manusia yang lahir dari Adam, di mana dalam keadaan kodrat yang jatuh dan terluka, ya, dan hidup menurut daging. Tetapi karena kebangkitan Yesus, di mana kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita pun mengenakan manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang hidup menurut Roh Kudus. Ya, di mana ketika dibaptis kita menerima pribadi Roh Kudus. Dan kita pun diperbaharui ya menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, jadi kita pun dikembalikan kodrat
kita yang sudah rusak itu, ya, kekudusan yang sudah retak, yang sudah hancur, itu sedikit demi sedikit kemudian dibangun kembali. Ya, kebenaran pun yang tadinya sudah hancur, ya tidak lagi mengalami suatu kebenaran, sedikit demi sedikit, ya, dengan bimbingan Roh Kudus, maka kita pun akan hidup di dalam kebenaran lagi. Juga secara terus-menerus kita dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, ya, menurut gambar kalik Tuhan. Jadi gambaran waktu manusia pertama diciptakan seperti itu, bahwa kita pun melalui proses mortifikasi, kita pun diperbaharui terus untuk menjadi seperti itu kembali, ya, di mana kita boleh mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami bahwa Allah itu Allah yang hidup, ya, Allah yang hadir bersama dengan kita. Memang kita mengalaminya itu masih dalam iman, ya. Kita masih belum bisa secara jasmani dengan mata kita melihat Allah, ya, itu nanti kita bisa mengalami kesempurnaan itu ketika kita, ya, bertemu Tuhan di surga nanti, ya, tidak tahu kapan. Nah, tetapi di dunia ini kita bisa mengalami prarasa surgawi, yaitu ketika kita mengalami hidup sebagai manusia yang baru. Ya, ketika kita terus-menerus hidup kita itu dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, kita membiarkan bahwa Roh Kudus sendiri yang membimbing kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu yang kita lakukan untuk menjadi manusia yang baru. Nah, itu pertama tentang tadi itu, ya, dosa asal. Yang kedua yaitu akibat dosa pribadi. Ya, maka penyangkalan diri ini juga perlu. Dosa-dosa pribadi menjadikan kita ini adalah budak dosa. Ya, jadi dosa yang diulang-ulang, kita tahu, ya, ada dosa, kita tahu bahwa itu dosa, tapi kita ulang-ulang. Ya, biasanya karena dosa itu kan katanya itu nikmat, ya, katanya. Tapi ya nikmat membawa maut, ya. Nah, dosa yang berulang-ulang ini menciptakan suatu kondisi kebiasaan terhadap yang jahat. Ya. Sehingga kita kemudian akan jatuh kepada apa yang disebut dengan cacat celah. Nah, mungkin pertamanya kita merasa dosa itu dosa yang ringan-ringan saja. Tetapi ketika diulang menjadi kebiasaan, ya, menjadi apa yang disebut dengan cacat celah. Nah, ini suatu dosa yang berat. Karena apa? Karena sudah menjadi suatu cara kita melihat, menilai, menghendaki, dan bertindak sehingga membentuk suatu mentalitas yang jahat. Ya. Karena ini sudah menjadi suatu cara hidup kita. Saya harap bahwa kita tidak sampai masuk kepada cacat celah seperti ini, ya. Di mana semua itu pasti bertolak belakang dengan semangat Allah tentunya, ya. Di mana cacat celah ini membuat kita memiliki jarak yang jauh dari Tuhan. Ya, membuat kita tidak bisa lagi memandang Allah, tidak bisa lagi mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita, ya, karena sudah bertolak belakang. Harusnya kita ini misalkan lurus ke sana, ya, tetapi saya ke belakang sana, bukannya ke depan, tetapi saya balik, ya, melawan Allah. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma,
pasal 6 ayat 6 dan 12. Di situ Paulus mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi Paulus mengajarkan kepada kita untuk melakukan penyangkalan diri ini dari manusia lama kita. Manusia lama kita harus disalibkan bersama dengan Yesus yang sudah disalibkan demi menyelamatkan kita. Sehingga dengan demikian, tubuh dosa kita itu akan hilang kuasanya. Sehingga kita tidak menghambakan diri kita kepada dosa lagi, tetapi kita mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu kepada suatu hidup yang berkelimpahan. Nah, dampak dari dosa pribadi ternyata akhirnya ada hubungannya dengan sesama juga. Karena dosa yang kita lakukan kadang-kadang ada juga yang bersifat sosial sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Misalkan ya dosa kemarahan. Ada orang-orang tertentu yang mudah sekali marah dan marahnya itu bukan marah yang terkendali ya. Kan ada juga marah itu ya marah yang teratur dan marah yang tidak teratur. Nah, malah yang kemarahan yang tidak teratur inilah yang membawa kita kepada suatu dosa melawan cinta kasih. Yang akhirnya kita memarahi siapa saja yang ditemui gitu ya. Mungkin kita tidak bermaksud untuk memarahi orang tersebut. Ya, kita sedang bermasalah dengan orang lain, masih ada kemarahan di dalam hati kita belum terungkapkan, bertemu dengan teman, ya misalkan di kantor sedang bekerja, kita misalkan tuh sedang bertengkar dengan atasan kita masih belum bisa mengungkapkan, meluapkan kemarahan kita kepada atasan kita. Mungkin kita pun butuh waktu kan, kalau misalkan kita mau memberikan penjelasan. Ketika keluar dari kantor, atasan kita, bertemulah teman kita. Bertanya baik-baik, ternyata dia kena imbasnya. Dia kena marah kita. Ya, kita mengungkapkan kemarahan kita, kejengkelan kita pada dia. Sehingga dia akhirnya sakit hati juga ya. Terus saya sudah menyapa baik-baik, ternyata saya kena omelan. Saya kena marahan yang tidak benar juga, begitu kan. Belum puas pulang ke rumah, ya pukul istri juga, ya pukul atasan tidak bisa, pukul istri juga akhirnya. Istri juga akhirnya sakit hati. Kenapa saya selalu menjadi kambing hitam? Padahal saya sudah memakai masker putih, ya begitu. Ya, maksudnya supaya saya tidak menjadi terus kambing hitam, begitu kan. Akhirnya sakit hati juga, ya. Istri pun semakin terluka kepada suaminya, ya. Nah, dosa pribadi ini melawan cinta kasih yang merupakan sebenarnya itu adalah kegenapan dari hukum Taurat. Ya, karena bagi Paulus hukum Taurat adalah suatu hal yang sangat penting sebagai seorang bangsa Yahudi, ya sebagai seorang Yahudi. Sebab seluruh hukum Taurat itu tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, di sini, ya, sehingga Paulus juga mengajarkan bahwa kita pun mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Karena Paulus tahu bahwa pada orang zaman dulu itu, pada zamannya, bahwa mereka orang-orang itu sangat mengasihi diri mereka sendiri.
baik mengasihi yang baik ataupun yang tidak baik, ya maksudnya yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja, seperti itu. Ya. Tapi ya itu, mereka diajarkan untuk bisa mengasihi sesama, mengasihi orang lain, ya. Sama seperti mereka pun mencintai dan mau apa yang baik bagi diri mereka sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dosa dan cacat celah ini? Yang pertama adalah dengan mengakukan dosa kita. Di mana ketika imam memberikan absolusi, nah, disitulah dosa-dosa yang kita lakukan itu dihapus oleh Tuhan. Ya, ini kerahiman Tuhan yang luar biasa, ya. Di mana kita sudah jatuh berulang kali. Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita mengakukan dosa kita di hadapan seorang imam, ketika memberikan tanda salib dan mengungkapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menghapuskan dosa-dosamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama gereja, begitu ya, kurang lebih begitulah ya. Nah, disitulah ketika absolusi diberikan, nah, dosa-dosa dan cacat celah itu dihapuskan oleh Tuhan. Kemudian juga kita perlu untuk menghindari kesempatan untuk melakukan dosa. Ya, misalkan dosa yang dilakukan, misalkan ada yang perselingkuhan, ya. Perselingkuhan itu dosa atau tidak ya? Dosa ya. Apalagi bagi mereka yang sudah menikah, itu dosa besar, ketidaksetiaan, ya. Nah, maka perlu menghindari kesempatan untuk melakukan dosa itu, maka harus memutuskan, ya, harus berani memutuskan ikatan cinta itu, ya, karena cintanya harusnya kepada istrinya atau kepada suaminya, ya, suami sendiri, bukan suami orang lain atau istri orang lain. Kemudian harus 100% dilakukan juga bahwa saya tidak mau menghubungi orang itu lagi. Ya, kalau perlu nomor teleponnya itu dihapus, begitu kan. Kemudian apalagi itu yang pada hubungannya dengan orang itu juga kalau bisa itu dihapuskan semuanya. Bagaimana suster bisa menghapuskan itu semua, sudah ada di dalam ingatan saya itu, ya, tidak bisa lupa lagi. Ya. Usahakan tidak untuk menghubungi mereka lagi, ya, itu. Kemudian melakukan mortifikasi, ya, untuk menguasai diri dan juga untuk menyilih dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian juga perlu suatu pertobatan, ya. Pertobatannya ini bukannya tobat kumat, ya. Seringkali kita begitu, ya. Tapi pertobatan yang sepenuh hati, pertobatan yang sejati, yang penuh kasih, di mana itu menghapuskan dosa dan hukumannya, ya, seperti yang dialami oleh seorang wanita berdosa ketika dia datang kepada Yesus dengan membawa minyak wangi, kemudian dia meminyaki kaki Yesus, ya, dengan minyak itu, kemudian dengan mengusap dengan rambutnya itu, ya. Yesus melihat pertobatan dari wanita yang berdosa ini, pertobatan yang sungguh-sungguh keluar di dalam hatinya. Sehingga Yesus mengatakan, ya itulah, dosamu yang banyak itu sudah dihapuskan. Jadi, semua yang dilakukan untuk mengatasi dosa dan cacat celah itu dilakukan demi cinta kepada Yesus. Nah, ini. Sekarang kita masuk yang ketiga. Mengapa perlu kita melakukan mortifikasi? Karena
keluhuran yang tak terkatakan dari tujuan hidup adikodrati kita. Ya, jadi kita bukan hanya mau hidup di dunia itu hidup seperti hidup biasa saja, ya, tetapi bahwa kita dipanggil untuk bisa mengalami suatu persatuan transforman, ya, bahwa kita dipanggil kepada kekudusan, di mana kita setelah dibaptis kita disebut, kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Jadi ini yang perlu kita selalu ingat, selalu kita sadari, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sebagai anak, maka kita dipanggil kepada kesempurnaan seperti Allah sendiri, yaitu bahwa kita diajak untuk sampai kepada suatu persatuan transforman. Saya rasa nanti ada tersendiri ya tentang pengajaran tentang persatuan transforman ini. Ya, jadi mortifikasi ini membawakan buah-buah yang melampaui kesusahan usaha kita. Ya, kita memang mengalami perjuangan, tantangan, pergolakan, usaha-usaha kita. Tapi buah yang akan dicapainya itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, ya, yang melampaui akal budi kita, yang membuat kita tidak akan menyesal, ya, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, bahwa kita ini percaya kepada Yesus. Kemudian kita juga meneladan Yesus yang disalibkan. Ya. Jadi kita meneladan bukan Tuhan Yesus yang senang-senang, ya, atau kita bukan meneladan Tuhan Yesus yang naik kuda ketika masuk Yerusalem. Ya, kita meneladan Yesus juga yang naik keledai. Ya, begitu. Jadi kita pun mengikuti Yesus dalam menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Dia. Jadi ini adalah hal yang penting, ya, bagi murid-murid Yesus. Dan ini dalam Injil Sinoptik, ya, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, nah, diulang-ulang terus tentang hal mengikuti Yesus ini. Ya, sebagai seorang Kristen, mengikut Kristus, kita mengikuti Yesus yang disalibkan, ya, untuk keselamatan umat manusia. Maka kita pun mau menyalibkan tubuh kita. Kita mau menyalibkan manusia lama kita. Di mana kita pun mau kemudian untuk membagikan kasih Allah itu. Ya, kita pun mau menjadi alat-alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat keselamatan bagi sesama kita yang lainnya juga. Seperti Yesus, dia sudah disalibkan untuk keselamatan seluruh umat manusia, yang merupakan bukti dari cinta kasihnya yang sangat besar kepada kita. Dan maka kita pun mau memberikan diri kita untuk, yaitu disalibkan bersama dengan Yesus. Ya. Dalam Roma 8 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Ya, kita berhak untuk menerima janji-janji Allah bersama Kristus. Jadi bila kita sudah menderita bersama dengan Kristus, maka kita pun akan bangkit bersama Kristus. Ya. Bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kelak kepada kita. Ya, karena hidup kita bukan hanya di dunia ini saja, kan? Hidup kita bukan hanya berakhir di dunia ini, tetapi ada kehidupan yang akan datang, di mana kita kemudian akan bisa bersatu dengan Tuhan secara nyata. Ya, ketika nanti kita di surga nanti, ya, ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita memandang wajah Allah. Kemudian kita pun di sini, saya mau mengajak Anda sekalian sebentar saja untuk berbicara tentang cacat yang dominan. Ya, termasuk yang tadi ya, ada hubungannya dengan cacat celah ini. Apa yang dimaksud dengan cacat yang dominan?
yaitu suatu cacat yang menonjol, yang melebihi cacat-cacat yang lain, sehingga bisa mempengaruhi cara orang merasa, menilai, bersimpati, menghendaki, dan bertindak. Jadi kita sebagai manusia ada beberapa kelemahan ya, beberapa cacat. Yang mungkin misalkan contohnya sendiri, saya misalkan, ada kemalasan juga ya dalam diri saya misalkan. Cacat celahnya misalkan 50%. Kemarahan ada juga dalam diri saya. Ya, saya tidak lembut-lembut selalu ya. Kadang-kadang juga saya tuh marah besar begitu. Ya, kurang lebih 30% contohnya misalkan. Ada iri hati. Wah, ternyata mungkin saya iri hatinya tuh besar sekali ya. Ternyata 70% misalkan ya. Karena ini pun mungkin dipengaruhi oleh misalkan luka batin saya misalkan ya. Dari keluarga yang banyak begitu kan anaknya, sehingga kemudian adalah iri hati gitu kan, dibeda-bedakan atau apa begitu ya. Nah, misalkan. Nah, itu cacat yang menonjol, cacat dominan dalam diri saya adalah misalkan iri hati. Ini adalah suatu cacat celah yang erat hubungannya dengan temperamen. Misalnya pelambanan, kerusan, kebohongan, kemalasan, ya. Jadi bisa nampak juga ya di dalam wajahnya atau di dalam sikap tubuhnya juga ya, itu bisa nampak keluar. Cacat dominan ini berbahaya karena bisa merusakkan kebaikan utama yang ada dalam diri kita, ya, kecenderungan yang baik dari kodrat kita. Dan cacat celah yang dominan ini juga merusakkan seluruh karya rahmat dan bangunan hidup rohani kita, sehingga cacat dominan ini menjadi musuh dalam diri kita. Ya, ini contohnya, misalkan ada seorang yang secara kodrati cenderung kepada lembut, ya, lemah lembut, gemulai, gitu. Sehingga bisa menjadi ini tadi dalam sikap saja, dalam tubuhnya begitu ya bisa nampak. Tapi maksudnya lembut ini orangnya ya seperti itulah ya, lemah lembut. Tapi bisa menjadi cacat celah efeminasi. Ya, efeminasi kalau saya lihat di kamus itu seperti kebanci-bancian begitu ya, sikap yang seperti itu. Tapi di sini secara bukan secara tubuh tapi secara rohani ini bisa membuat seseorang menjadi toleransi yang berlebihan. Ya. Jadi dia tidak memiliki sikap begitu ya, tidak bisa mengambil satu tindakan yang pasti begitu, sehingga dia akhirnya selalu memiliki toleransi yang berlebihan. Jadi dia tidak memiliki suatu kepastian, selalu oh ya, selalu goyah seperti itu. Atau seorang yang cenderung kepada kekuatan, menjadi cacat celah kemarahan, ya, sehingga tadinya kekuatan karena ada jadi cacat celah kemarahan, sehingga akan mengacaukan yang lainnya ya, karena kekerasan yang tidak beraturan itu. Nah, kecenderungan yang baik memiliki sifat baik secara kodrati. Dia dalam keadaan rahmat. Dia bisa menyempurnakan yang baik dalam diri kita. Dan juga dapat mempengaruhi sifat yang kurang baik atau kecenderungan pada yang jahat itu bisa dikurangi dengan kecenderungan yang baik. Sedangkan kecenderungan yang jahat atau cacat dominan, ya, di mana ini adalah karya iblis, ya, musuh dari hidup rohani kita. Sehingga dia itu adalah merusakkan hal-hal baik yang ada dalam diri kita, ya, terutama dalam hidup rohani kita dan menimbulkan kekacauan. Ya, kita tahu bahwa bila sumbernya itu iblis, pasti ada kekacauan di dalamnya. Tetapi bahwa itu berasal dari Allah, maka semuanya pasti baik. Bagaimana untuk menemukan cacat yang dominan ini? Bagaimana caranya? Mungkin
Kalian ada yang ingin tahu sebagaimana ya, supaya saya tahu apa sih yang cacat apa yang paling dominan dalam diri saya. Sepertinya kok tidak ada ya cacat yang dominan. Semuanya cacatnya 100% semua. Ya, atau semuanya baik begitu ya. Nah, langkah pertama, kita berdoa mohon terang Roh Kudus. Ya, saat itu kita sungguh-sungguh meminta agar Roh Kudus menerangi saya untuk dapat mengenali pada waktu pagi dan waktu saya sendirian. Pagi waktu bangun, apa yang ada dalam pikiran saya? Ya, mungkin saja dalam pikiran saya uang, dalam pikiran yang lain mungkin istri, dalam pikiran yang lain mungkin pil atau will, ya, atau makanan muncul di situ, ya. Juga waktu sendirian, apa yang ada dalam pikiran saya? Kemudian kemana perginya secara spontan pikiran dan keinginan saya? Nah itu juga kadang-kadang ketika kita diam, sedang tidak berpikir, memikirkan sesuatu hal yang penting misalkan ya, baru saja selesai begitu kan, sedang istirahat. Nah secara spontan pikirannya tuh kemana? Tertuju ke arah mana ya? Langkah ketiga, ini pun pemeriksaan batin. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang biasanya menyebabkan saya sedih? Apa yang menyebabkan saya senang? Ya, kadang-kadang kita, wah, saya sedih karena saya tidak bertemu dengan will saya. Lalu saya senang tadi karena saya bertemu dengan will saya. Saya sedih karena saya tadi tidak bisa makan siang itu apa yang saya tadi sudah pikirkan. Ya. Atau saya senang karena tadi saya bisa main judi. Ya. Saya senang tadi sewaktu game itu saya senang, saya menang. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian apa yang biasanya menjadi motivasi tindakan-tindakan saya? Ya, jadi ketika saya mau melakukan sesuatu, apa yang menjadi motivasinya? Apakah untuk ego saya, kesombongan saya, ataukah saya mau melakukan tindakan ini untuk Tuhan? Saya mau melakukan ini untuk keselamatan jiwa anak saya melakukan ini untuk perdamaian dunia, khususnya perang di Ukraina dan Rusia, misalkan. Atau saya melakukan ini supaya saya dipuji, supaya saya dihormati. Ya, perlu kita mengenali motivasi-motivasi jiwa ini. Ya, untuk akhirnya kita kembali kepada yang baik. Kemudian juga kita memeriksa batin. Ya. Apa yang biasanya menjadi penyebab saya melakukan dosa? Misalkan itu dosa kemarahan. Apa sih yang menyebabkan saya marah itu apa? Oh, ternyata ketika saya dilecehkan, ketika saya dipermalukan, ketika saya direndahkan. Oh, kenapa ya saya tadi judi itu ya? Padahal saya sudah tidak mau judi. Tapi ini saya jatuh dan kalah lagi. Ya. Oh, ternyata saya ingin mendapatkan banyak uang. Jadi saya cinta uang. Saya merasa tidak cukup dengan uang yang ada. Dengan main judi cepat dapat uang dan juga santai-santai kan. Kalau judi itu kan sambil santai-santai, senang-senang. Gitu ya. Saya sih belum pernah ke tempat judi. Cuma saya lihat di film-film begitu kan. Kalau yang judi itu kan dikerumuni cewek-cewek begitu kan sambil minum apa begitu ya. Ternyata itu, misalkan saya mencari itu.
mencari kenikmatan-kenikmatan itu. Nah, itu bisa kita periksa di dalam batin kita. Ya. Nah, ini harus dilakukan tentunya dengan jujur, ya, bahwa kita tidak akan melakukan pembelaan diri. Oh, saya kan begini, ya, daripada saya di rumah bertengkar terus dengan istri saya bertengkar terus dengan anak saya, lebih baik judi, begitu kan? Nah, itu sudah suatu pembelaan diri yang salah juga, begitu ya. Jadi nanti kalau sudah begini double tuh dosanya. Jadi kita jujur ya ketika melakukan pemeriksaan batin ini ya. Kemudian kita pun perlu bertanya ya kepada pembimbing atau kepada orang-orang yang kita percaya, yang saya tahu dia itu sangat mengenal saya, sehingga saya percaya dia itu pasti akan mengatakan yang benar tentang saya. Dia akan mengatakan apa adanya tentang diri saya. Sehingga akhirnya saya pun mau mendengarkan apa kata mereka. Karena seringkali bahwa saya pun tidak bisa melihat diri saya sendiri ya secara objektif gitu. Pasti ada subjektifnya juga ya. Sehingga kita pun perlu juga mendapat kepastian begitu kan. Mendapat kepastian dari orang lain yang mengenal kita tentunya ya. Supaya benar apa yang disampaikan orang itu. Kemudian langkah yang kelima, kita perlu juga mengenali godaan-godaan yang sering timbul dalam diri kita, ya, dalam pikiran kita khususnya ya, godaannya apa? Misalkan, ayo godaannya, misalkan tadi untuk ke arah judi, itu nanti kamu kan enak di sana dengan hal-hal ini, itu masih dalam pikiran ya, belum pergi ke tempat judi ya, bisa muncul seperti itu. Kemudian godaan lain, tuh nanti kamu beli makanan itu, aduh itu enak, harganya juga segini, kalau kamu nggak makan, misalkan kepiting Alaska ya, itu kan mahal tuh. Oh, misalkan kalau kamu nggak makan kepiting Alaska, kamu bukan orang kaya, begitu kan. Oh, misalkan seperti itu tuh godaan-godaan yang bisa muncul juga, ya bukan suka muncul, ya bahkan sering muncul itu kan. Nah dari situ kita tahu dari godaan-godaan yang muncul itu apa sih yang menjadi cacat dominan dalam diri kita. Nah, Santo Thomas Aquinas dia mengatakan demikian, cacat celah tidak dapat dikalahkan selama tidak ada perkembangan dalam kesalehan atau hidup batin, dan selama jiwa semangatnya itu belum sungguh-sungguh berkobar secara tetap, dan juga belum ada kerelaan untuk melayani Tuhan. Nah, ya, jadi supaya dapat mengatasi cacat celah itu, kita harus bertumbuh, berkembang dalam hidup batin, ya, dalam kesalehan, dalam hidup rohani. Nah, jiwa kita juga harus berkobar secara tetap untuk bisa mengatasi cacat celah itu. Ya, untuk mau mencintai Tuhan. Ya, kerinduan itu selalu berkobar di dalam hati kita. Dan juga kita rela untuk melayani Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ini ya, ini inti kesalehan sejati ini, bahwa untuk dapat mengatasi cacat celah itu, yang pertama bahwa saya harus berkembang dalam hidup rohani, dalam kesalehan saya. Perlu ada semangat yang terus berkobar secara tetap ya kepada Tuhan, dan juga kehendak untuk bisa terlepas dari cacat celah ini. Dan juga ada kerelaan untuk melayani Tuhan. Jadi dalam perjuangan rohani ini ada 3 hal yang penting, yaitu doa, pemeriksaan batin, dan denda. Doa, ya, doa sekarang dilakukan secara serius. Tidak hanya kalau ada waktu, ya, ternyata seringkali tidak ada waktu ya. Kita, oh nanti kalau ada waktu, ternyata ya tidak ada waktu untuk berdoa. Nah, para kudus mereka memanfaatkan semua pencobaan dan kesukaran itu untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Ya.
Bagaimana kita ketika melakukan penyangkalan diri, ketika kita mengalami setiap masalah, pencobaan, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan, ataukah kita semakin jauh dengan Tuhan? Ya, katanya Tuhan begitu baik, tapi kenapa dia memberikan masalah yang bertubi-tubi? Ya, satu selesai, muncul lagi. Masuk lagi masalah lain, tambah lagi. Tuhan, bagaimana engkau ini? Katanya kau ada, tapi kenapa semua masalah ini tidak henti-hentinya? Ya. Dan dalam hal keadaan seperti ini, kita tetap mau berdoa, ya, menyerahkan semua permasalahan kita kepada Tuhan. Kita mau memahami Tuhan mempunyai rencana apa di balik semua peristiwa yang terjadi ini. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan batin. Santo Ignatius Loyola dia mengatakan demikian. Untuk memerangi cacat celah, perlu kita mencatat setiap minggu berapa kali kita menyerah kepada kesalahan yang dominan itu. Jadi mencatat setiap minggu berapa kali kita jatuh dalam dosa. Aduh sus, tidak terhitung. Kalau tiap jam, tiap hari ya, mungkin tiap hari sus, itu baru saya ingat berapa kali. Kalau seminggu saya lupa lah berapa kali, tidak hitung ya. Tapi ini Santo Ignatius dia menuliskannya demikian, mengajarkan kepada kita untuk setiap minggu kita membuat catatan-catatan ya tentang apa yang kita lakukan, terutama ketika kita jatuh dalam kesalahan yang dominan. Sanksi dan denda. Nah ini jadi kita perlu memberikan sanksi dan denda pada diri sendiri ya. Kalau saya jatuh dalam cacat dominan ini, maka saya harus melakukan mati raga. Saya harus melakukan doa. Ya, misalkan pilihlah misalkan doa kerahiman atau doa rosario begitu ya. Atau melakukan silih, melakukan kurban, melakukan sedekah. Ya, dan lain-lain itu bisa kita pilih sendiri mana yang paling sesuai dengan diri kita. Tapi jangan yang cari yang muda-muda ya. Sudahlah suster, 3 kali Salam Maria ya gitu. Ya, Anda sendiri bisa mengukur ya apa yang sanksi atau denda apa yang bisa Anda lakukan, Anda berikan kepada Tuhan untuk menjadikan untuk seberi silih ya, untuk memberikan silih dari apa yang sudah saya lakukan itu. Nah, sanksi dan denda ini menjadikan kita juga lebih waspada. Ya, bukannya karena saya tidak mau sedekah begitu ya, bukannya saya tidak mau berkurban atau saya tidak mau mati raga lagi, bukan ya. Tapi dengan begitu bahwa oh saya jangan sampai ini jatuh ya di dalam dosa ini, di dalam cacat celah yang dominan ini. Ya. Dan juga tujuannya untuk memberikan silih ya dari apa yang sudah kita lakukan, dari dosa, dari cacat dominan yang sudah kita lakukan ini. Ya, jadi itu yang bisa saya sharingkan dari pengajaran kita pada malam hari ini tentang pentingnya mortifikasi. Saya harap bisa cukup dimengerti oleh Anda semua yang mengikutinya. Oke, baik. Terima kasih, Suster, Ya. yang sudah memaparkan materinya tentang pentingnya mortifikasi. Ya, kita mendengar sendiri tadi, pentingnya itu mortifikasi itu adalah doa dan pemeriksaan batin dan juga denda untuk kita. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya, Suster ya. Iya, betul. Di sini sudah banyak pertanyaan, Suster. Waduh. Ya, kalau waktunya cukup bisa dijawab, kalau tidak ya tidak jawab. Iya, Ya, kita Suster. mulai saja. Iya. Mungkin Frater bisa memilihkan atau membacakannya untuk saya. Oke, Suster. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Suster, bagaimana kita membedakan mortifikasi, penyangkalan diri yang sesuai dengan kehendak Allah,
atau mortifikasi, penyangkalan diri yang mengikuti kehendakan kita. Sebagai contoh, puasa seminggu 3 kali. Bagaimana kita tahu bahwa itu sesuai kehendak Allah atau hanya hawa nafsu keinginan kita saja? Itu, Suster. Ya, kalau kita melakukan puasa, itu pasti ada tujuannya, ada intensinya. Karena bisa saja, ya intensinya apa? Motivasi saya melakukan puasa itu apa? Kalau misalkan saya mempunyai intensi khusus untuk perdamaian dunia, misalkan, dan hal itu baik dan tidak merugikan kita, itu bisa dilakukan. Tetapi ada mungkin motivasi bahwa saya ingin kelihatan itu lebih suci, gitu kan, dibandingkan orang lain. Saya ingin lebih dari orang lain. Nah, itu sudah pasti bukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan juga bisa, saya mau puasa 3 kali untuk kesehatan, misalkan. Itu baik juga, tetapi kan itu tidak ada nilai rohaninya, begitu. Tapi itu baik untuk kesehatan tubuhnya sendiri. Jadi puasa itu boleh saja dilakukan, tetapi kita yang perlu lihat itu apa motivasi di balik itu semua. Begitu, Frater. Oke, terima kasih ya, Suster ya. Ya. Kita lanjut, Suster. Pertanyaan kedua, bolehkah Suster tolong jabarkan dan juga berikan contoh konkret dari penyangkalan diri dan memikul salib di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Suster. Nah, menyangkal diri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contohnya sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Ketika dia menghadapi suaminya yang cukup keras. Nah, dia tentunya ada saat-saat tertentu ketika suaminya memarahi dia, begitu kan. Padahal mungkin istrinya ini tidak melakukan kesalahan. Ya. Tapi istrinya ini dia mau menyangkal diri. Ya, dia mau melakukan mortifikasi. Dia tidak membalas kemarahan suaminya. Ya, tetapi dia hanya diam dan tetap melayani suaminya. Dia mau mempersembahkan apa yang dia lakukan itu untuk pertobatan suaminya, misalkan supaya suami saya itu tidak marah-marah teruslah, begitu kan ya. Jadi saya sekarang ini tidak mau membalas kemarahan suami saya dengan kata-kata atau dengan tindakan, tapi saya mau melakukan tindakan kasih untuk pertobatan suami saya. Nah, itu yang sehari-hari bisa kita lakukan. Atau misalkan penyangkalan diri, kalau misalkan ada orang yang suka makan enak begitu kan, ya kadang-kadang jadi orang masuk ke kerakusan begitu ya. Mungkin setiap saat dia selalu ada keinginan mencari restoran-restoran untuk menikmati makanan enak. Dan biasanya makanan enak itu kan biasanya mahal-mahal juga ya. Itulah. Seperti tadi misalkan kepiting Alaska atau ikan apa begitu ya, makanan-makanan yang nikmat-nikmat begitu. Tapi mungkin akhirnya Asa tidak mau sekarang ini. Memang ada keinginan itu, tapi dia menyangkal begitu, saya tidak mau lah. Saya mau pakai uang yang saya harusnya saya belanjakan untuk
membeli makanan itu, tapi saya mau sumbangkan, misalkan ke fakir miskin, atau saya mau sumbangkan ke panti asuhan, gitu, misalkan. Ya, jadi dia ada melakukan suatu tindakan menyangkal apa yang dia mau, apa yang dia dia inginkan, begitu. Seperti itu contohnya. Masih kurang. Itu contoh dua hal, misalkan dia melakukan penyangkalan diri dalam kehidupan sehari-hari. Begini, Suster. Hidup saja banyak kesusahan dan kesulitan. Apa bedanya dengan penyangkalan diri? Pertanyaan seperti ini, Suster. Hidup saja banyak kesusahan dan kesulitan. Apa bedanya dengan penyangkalan diri? Apakah sama? Hidup apa? Tidak. Apa bedanya? Bedanya di mana, Suster? Oh, hidup saja sudah susah. Oh ya. Ya itu ya, memang hidup saja sudah susah. Apalagi penyangkalan diri. Nah, itu hidup sendiri itu sudah merupakan satu penyangkalan diri ya. Maunya kan mungkin mati saja begitu kan, tetapi belum saatnya mati ini kan, tapi hidup dengan semua masalah yang harus dijalani kan. Nah, kita sebenarnya kan tidak mau menjalani masalah-masalah itu, tetapi kita harus menjalaninya. Itu sendiri sudah penyangkalan diri. Karena maunya saya tidak maulah orang lain saja yang menyelesaikan begitu kan. Tetapi tidak bisa, saya yang harus menyelesaikan sendiri. Itu sudah merupakan penyangkalan diri juga. Suster, bagaimana langkah sederhana dan praktis bagi kami kaum awam untuk melakukan mortifikasi ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, untuk melakukan mortifikasi ini, yang penting adalah kita mau keluar dari diri sendiri. Karena apa? Karena apa yang kita inginkan itu biasanya adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang mudah. Ya, nah kita harus keluar dari itu semua. Kita harus keluar dari kemapanan. Nah, kita ini kan mau mencari tempat yang kita ini mencari kenyamanan, kemapanan, ya. Kalau sudah mapan tidak mau lagi keluar dari zona nyamannya ini, zona mapannya ini. Nah, untuk melakukan penyangkalan diri adalah kita keluar dari zona kenyamanan kita. Dari kemapanan kita ini kita harus keluar, begitu. Dengan menghadapi ya semua masalah, kita dengan mengalami dengan melakukan semua silih-silih, kurban-kurban, begitu. Jadi kita keluar dari zona nyaman kita, dari kemapanan kita. Itu langkah yang bisa kita lakukan yang paling mudah tapi juga paling susah dilakukan. Karena kita maunya itu kan hidupnya yang nyaman-nyaman begitu kan. Nggak mau yang sulit-sulit begitu. Cari masalah kita tidak mau. Itu, Frater. Oke, terima kasih, Suster. Berarti kita harus berani keluar dari zona nyaman kita ya, Suster ya? Iya. Karena kan diri kita mau itu yang aman, nyaman, enak, begitu kan, yang menarik. Nah, kita perlu keluar dari itu semua. Begitu. Iya. Baik, Suster, kita boleh lanjut lagi nih, Suster? Ya, boleh, Frater. Suster, ada pertanyaan. Apakah mortifikasi penyangkalan diri dalam hubungan suami istri untuk mengendalikan hawa nafsu yang tidak teratur itu sesuai kehendak Tuhan atau kehendak pribadi? Apakah salah atau benar jika mengusahakan penyangkalan diri untuk mengekang hawa nafsu karena terkadang hubungan itu hanya menjadi sesuatu kewajiban dari salah satu pihak saja? Pasangan suami istri disatukan oleh Tuhan dalam sakramen pernikahan, ya, di mana mereka juga dengan sakramen ini mereka mau juga untuk melahirkan keturunan.
Ya, untuk melahirkan adanya keturunan, ya mereka harus melakukan suatu persetubuhan, begitu. Ya tentunya dengan masing-masing pribadi itu kan diberikan nafsu seks, begitu, diberikan seks, begitu kan. Nah, sehingga mereka ya memang harus mempergunakannya itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau misalkan tadi yang satu sudah merasa dia sepertinya tidak mau, sepertinya ada terancam atau bagaimana, nah itu sudah tidak ada kebebasan lagi, begitu. Ya. Tetapi pada dasarnya bahwa mereka bisa melakukan persetubuhan atau hubungan seks pasangan suami istri ini. Ya. Mungkin untuk saat-saat tertentu, misalkan ya, karena mungkin mereka misalkan pada saat-saat seperti ini, misalkan Trihari Suci, begitu kan, pada pekan suci ini, mereka berdua misalkan melakukan suatu komitmen, ya. Namun saya tidak tahu sih ya, karena tidak pernah mengalami juga, jadi saya tidak tahu itu gejolaknya bagaimana itu ya, ingin melakukan hubungan seks itu, begitu kan. Nah mungkin ketika muncul, nah karena sudah ada kesepakatan seperti ini kan, mereka harus menyangkal diri kan, ya bahwa mereka pun akhirnya untuk mengikuti komitmen kita, akhirnya kita tidak melakukan hubungan. Padahal mungkin ada keinginan, muncul keinginan, dorongan itu di dalam hati kita. Nah, jadi pada saat-saat tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu, mereka bisa saja melakukan akhirnya penyangkalan diri ya. Tapi kalau misalkan tadi yang sepertinya yang satu sudah misalkan istrinya tidak mau, sedangkan suaminya mau, begitu ya. Nah ini memang harus ada suatu keterbukaan di antara mereka berdua, ya, sehingga tidak ada keterpaksaan di antara mereka. Jadi saya kira itu saja. Jadi bisa saja mereka melakukan penyangkalan diri, terutama ketika mereka mempunyai komitmen untuk sementara waktu karena ada tujuan-tujuan yang lebih mulia dibandingkan persetubuhan. Itu suatu tindakan yang mulia ya, yang dikehendaki juga oleh Tuhan. Tapi ada suatu tindakan yang lain yang lebih mulia dibandingkan itu, sehingga mereka harus melakukan penyangkalan diri untuk tidak melakukan persetubuhan, itu bisa begitu. Begitu, Frater? Oke. Ya, baik, Suster. Terima kasih. Ya. Suster, ada lagi yang bertanya. Maksudnya keinginan yang tidak teratur itu bagaimana, Suster? Keinginan yang tidak teratur. Iya. Jadi keinginannya ini membuat diri kita itu tidak terfokus lagi kepada apa yang sedang kita pikirkan atau sedang tidak kita kerjakan, ya, tapi tertuju kepada bagaimana mendapatkan supaya keinginan itu terwujud atau terpuaskan. Ya, misalkan saya bukan saya ya, misalkan ada keinginan untuk tadi itu misalkan untuk kerakusan misalkan ya, untuk makanan begitu. Sehingga saya tidak bisa bekerja dengan baik. Saya tidak bisa berfokus kepada apa yang saya lakukan. Jadi saya berpikir tentang bagaimana nanti saya untuk mendapatkan makanan itu. Ya. Atau misalkan ketika saya dalam pembicaraan, misalkan di keluarga pun, ya selalu berputar-putar dalam hal makanan. Padahal mungkin istrinya itu masih mau bicara tentang anak-anak, mau bicarakan masalah rumah tangga dan hal-hal lain. Ya. Tetapi orang ini terus saja berputar atau berbicara tentang hal makanan-makanan itu. Ya. Sehingga akhirnya di dalam kehidupannya sehingga tidak teratur begitu. Maksudnya tidak terfokus kepada apa yang sedang dia lakukan. Seperti itu, Frater. Dalam kehidupan sehari-hari, yang semakin memiliki kecenderungan akan hal keduniawian, hal praktis apa yang harus kita lakukan untuk silih dosa, sehingga kita melakukannya dengan baik dan sadar.
juga bisa selaras dengan ritme hidup masa sekarang, Suster. Ya. Hal duniawi contohnya apa? Hal duniawi sekarang misalkan seperti konsumerisme begitu ya. Iya, Suster. Ya, konsumerisme, hedonisme, semuanya yang nikmat-nikmat di dunia ini, kemudian juga era globalisasi seperti ini. Apa yang menjadi mortifikasi yang paling baik? Yang pertama, kita tidak melekat, ya, tidak melekat kepada hal-hal yang duniawi itu. Dan juga kita bisa mengatakan cukup. Cukup, sudah. Yang ini sudah memang saya tidak butuhkan, ya saya tidak perlu memiliki itu. Saya tidak perlu memakai itu. Saya tidak perlu mengejar itu, karena saya tidak perlu begitu. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, kita tidak melekat. Tidak melekat artinya saya memiliki ya barang-barang itu, tetapi saya tidak melekatkan diri saya kepada barang itu. Jadi kalau barang itu nanti tidak ada atau apa, ya sudah, tidak terlalu bermasalah untuk saya. Ya. Dan juga bisa mengatakan cukup. Ugah hari begitu kan. Saya tahu kebutuhan saya seperti apa, itu yang saya pakai, yang saya pergunakan begitu kan, yang saya cari. Tapi selebihnya itu saya tidak terlalu ngoyo atau bagaimana untuk mendapatkan itu semua. Begitu ya. Karena kalau tidak, kita semua ingin memiliki hal-hal duniawi ini, ingin memakai semua fasilitas yang ada, padahal kita tidak perlu. Malah kalau kita memakainya mungkin membawa kita mengarah kepada dosa, ya, seperti itu, Frater. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyampaikan notifikasi yang penting ini pada generasi muda, kaum milenial ya, Suster ya? Adakah hal-hal khusus yang harus diperhatikan? Ya, kepada anak muda yang untuk penyangkalan diri ini memang sulit, karena mereka maunya tuh yang mudah. Generasi sekarang tuh maunya yang mudah, yang cepat, begitu. Sedangkan untuk mortifikasi sulit. Tetapi bukan hal yang mustahil. Anda sebagai orang tua bisa menjelaskan kepada anak-anak Anda, kepada kaum muda, bahwa hidup kita ini adalah di dunia ini sementara saja. Ya, kita ajarkan ke mereka bahwa memang ada hidup kekal. Ada hidup yang sangat bernilai yang harus kita kejar. Ya. Baik persatuan transforman selama kita di dunia dan nanti ketika kita sungguh bersatu dengan Tuhan itu secara sempurna di surga. Kita harus menekankan kepada mereka ada hidup yang seperti itu. Nah, untuk mencapai semuanya itu kita memang harus melakukan penyangkalan diri ini. Memang tidak enak begitu. Tetapi lihat apa yang akan kita capai di kemudian harinya. Bisa juga dengan membandingkan bagaimana kalau kenikmatan sesaat yang ditawarkan oleh dunia atau oleh si jahat ya dengan segala bentuk-bentuknya begitu. Kenikmatannya itu hanya sementara saja dan nanti pun tidak membawa kepada suatu kehidupan yang kekal, tapi malahan membawa kepada kematian dan maut. Jadi perlu menjelaskan kepada anak-anak muda, kepada ya kalau misalkan Anda bapak-bapak ibu-ibu untuk menjelaskan kepada mereka ada hidup kekal itu. Ya. Bisa kita rasakan saat kita masih di dunia ini yang disebut dengan prarasa surgawi, ya, juga ketika kita akan menikmatinya ketika kita meninggal nanti. Saya rasa itu, Frater. Kalau bagi saya ya, apa yang perlu disampaikan kepada mereka bahwa ada suatu kehidupan yang di kemudian hari itu tuh.